Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, nggak ada. Ibadahnya terpaksa itu nggak ada. Bersyukur, berterima kasih, ibadahnya atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Sehingga sujudnya dia karena Allah. Laparnya dia karena Allah. Dia keluar duit banyak untuk berangkat haji. Pisah dari keluarga karena Allah. Zakat dia keluarkan juga karena Allah. Apapun ibadah dia kerjakan semuanya karena Allah. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa mereka yang jahadu, apa jahadu? Mujahadah. Mujahadah itu adalah berupaya keras, bersungguh-sungguh, bulat tekadnya. Untuk apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya betul-betul kepingin jadi walinya Allah. Saya betul-betul ingin masuk surganya Allah. Saya betul-betul ngarep ampunan ridhonya Allah. Saya tenang. Nggak ada yang saya harapkan kecuali syafaatnya Rasul. Tenang. Lanah dia 6 sebulan. Niscaya kami Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk betul-betul dia bisa mencari jalan sampai kepada Allah. Sehingga kalau kita merasa sekarang terseok-seok, berliku-liku jalan yang kita tempuh untuk bisa sampai kepada Allah, ketahuilah kita belum sampai kepada titik yang di titik itu kita betul-betul dapat pertolongannya Allah. Lanah diannahu subulan. Kalau kita sampai pada satu titik yang Allah merasa lulus kita dari ujian, dari lika-liku, dari seok-seoknya kita ibadah, naik turunnya iman kita, semangatnya kita ibadah dan seterusnya, sampai kita kepada satu titik yang Allah tuntut kita untuk sampai kepada titik tersebut, baru turun hidayah dari Allah. Bukan berarti kita ini taat nggak dapat hidayah, tapi akan sampai kita pada satu titik di situ kita mendapatkan hidayah lebih daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Pertolongannya Allah lebih daripada apa yang kita dapat sekarang. Sehingga kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah di titik itu, mendapatkan pertolongan Allah di titik itu, maka apa yang susah jadi mudah, apa yang jauh jadi dekat, apa yang tinggi jadi dangkal. Artinya untuk mencapai apa yang jadi cita-citanya kita gampang. Nah, cuman intinya begini. Kita punya iman, yakin itu harus dirawat. Kan begitu. Sudah sering kita bahas. Cara merawatnya adalah beramal, beribadah. Makanya di dalam kitab Zubat dikatakan fakun minal imani fi mazid. Jadilah kamu di dalam imannya selalu meningkat. Wa fi safail qalbi dzatajdid. Jadilah kamu iman yang ada di dalam sanubarimu selalu terbaharui, selalu upgrade, selalu anyar, selalu fresh. Dengan apa? Bikathratis sholati wa ta'at. Yang pertama, dengan selalu memperbanyak sholat dan taat. Yang disebut sholat dulu, baru ketaatan yang lain. Kenapa? Intinya memang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah tanya nanti di akhirat adalah sholat. Sholatnya baik, baik semuanya. Sholatnya nggak baik, otomatis yang lain nggak baik. Bikathratis sholati wa ta'ati. Dengan memperbanyak sholat dan taat, itu yang bisa membuat iman kita naik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarki malin nafsi min syahwat. Meninggalkan apa-apa yang nafsunya kita cocok dengan syahwat tersebut. Nggak banyak tidur, nggak banyak main, nggak banyak makan. Dikontrol semuanya. Sesuai dengan hajat. Sesuai dengan kebutuhan. Nggak lebih daripada itu. Bukan sesuai dengan gengsi misalkan. Makan yang mahal-mahal, kalau nggak mahal, nggak mau. Pakai baju yang mahal-mahal, kalau yang murah-murah gatelen. Ini nuruti gengsi, bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan keinginan akhirnya. Apa yang nafsunya cocok, jangan tinggalkan. Ini naik meningkat. Walaupun sebetulnya banyak makan, apa dosa? Banyak tidur, apa dosa? Enggak. Pakai baju yang mahal, apa dosa? Yang dosa itu sombongnya. Tapi
Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Banyak makan, maaf, hewan juga banyak makannya. Banyak tidur, hewan juga banyak tidurnya. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar nggak rugi, tapi untung. Saya mau tanya, kita buka toko mulai pagi sampai sore. Yang kita cari apa yang kita cari untung? Untung lah. Kira-kira kalau kita buka toko mulai pagi sampai sore, nggak rugi, tapi nggak untung. Sebetulnya rugi apa enggak ya? Ya rugi. Kenapa? Buang umur. Mulai pagi sampai sore, pulang 10.000 dijual 10.000. Kan yang penting nggak rugi, rugi sih. Lah buat apa kamu buka toko mulai pagi sampai sore? 8 jam bahkan bisa ngelembur. Kalau ternyata hanya untuk cari pok. Lebih banyak makan kan nggak dosa, Bib. Kan nggak rugi, Bib. Banyak tidur kan nggak rugi, Bib. Nggak dosa, Bib. Rugi, dosa. Kenapa? Buang waktu. Banyak makan, banyak tidur, butuh waktu itu semuanya. Nah kalau untung dunia kita cari, kenapa untung akhirat kita qanaah? Enggak dong. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kita untuk mencari ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bergegas, urusan dunia dinyangnya enggak gelem gitu. Untung tapi dinyangnya enggak gelem, kekeh dengan harganya. Urusan dunia, urusan akhirat enggak dong. Akhirat nomor 1 gitu. Akhirat nomor 1 sih. Jelasannya. Jadi jangan dianggap sing penting urip iki gak dosa. Itu keliru. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan yang penting kok, sing penting ibadah. Kalau ibadah itu untuk gitu. Kalau ibadah itu untuk banyak sholat, banyak taat dan meninggalkan syahwat. Iman ini ibarat tanaman. Tanaman. Kita beli dari batu, tanaman mawar, indah. Kalau kepingin awet, tanaman disiram, kasih pupuk, dijaga, dirawat. Dengan apa? Ya dengan air, matahari cukup, dan seterusnya. Sama, yakin atau iman ini anugerah dari Allah, indah. Jangan dibiarkan layu. Jangan dibiarkan mati. Rawat, siram, jaga. Dengan apa? Taat, amal soleh, dan meninggalkan syahwat. Sebaliknya, misal kita punya luka. Nah kalau misal luka itu nggak kita sembuhkan, akhirnya banyak nanah, banyak darah, akhirnya kemana-mana. Dari yang nggak sakit, akhirnya infeksi, resikonya amputasi nanti. Resikonya amputasi. Begitu juga dengan penyakit hati. Penyakit hati ini harus segera disembuhkan. Artinya apa? Sudah kita ini punya penyakit hati, maksiat lagi. Jadi zahir batin maksiatnya. Akhirnya hati kita ini menjadi hati yang diamputasi. Hati yang diamputasi. Masih dalam Zubat dikatakan apa? Fasyahwatun nafsi ma'al qulubi mujibatan ghaswatal qulubi. Syahwat yang diturut-turuti, tapi syahwat bukan yang mubah, syahwat yang berdampak kepada dosa. Fasyahwatun nafsi ma'al qulubi. Bukan banyak tidur, banyak makan, itu syahwat nafsu yang tidak berdampak dosa. Ini enggak. Banyak judi, banyak sabung ayam, banyak judi bola, banyak mabuk. Wah, syahwat nafsu yang diturut-turuti, yang berakibat kepada dosa. Itu adalah dua perkara yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi minar rabbir rahimi qalbun qasi. Dan ketahuilah, hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras. Orang itu kalau tidur masih bisa dibangunkan, lupa masih bisa diingatkan, pingsan masih bisa disadarkan.
keliru masih bisa dibenarkan. Tapi maaf, orang itu kalau mati mau dia apa? Hati ini kalau lalai bisa diingatkan. Hati ini kalau pingsan bisa disadarkan. Hati ini kalau keliru bisa dibenarkan. Hati ini kalau tidur bisa dibangunkan. Tapi kalau hati keras, hati yang keras itu ngalahkan batu yang keras. Batu yang keras itu ditetesi hujan, pecah, tolong. Tapi hati yang keras ditetesi ayat Al-Quran, ditetesi sabdanya Nabi, nasihatnya ulama, cerita ini, cerita itu, nggak ngefek sama sekali. Lebih keras. Kadang-kadang dari batu itu keluar air. Jelasin ya. Tapi hati yang keras, keluar apa? Ada. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Batu itu masih ngasih manfaat. Keluar air kadang-kadang. Masih ada sisi lunaknya batu itu. Air aja bisa ngefek kok. Hati yang keras. Jadi hati kita punya penyakit, jangan ditambahi maksiat. Akhirnya jadi hati yang keras. Akhirnya diamputasi hati nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu kapan kita ini dituntut oleh syariat untuk ibadah, mau yang wajib, mau yang sunnah. At-taklif magam syarif, kata ulama. Kita menjadi mukallaf. Apa menurut mukallaf? Secara bahasa mukallaf itu orang yang dipaksa untuk tunduk terhadap syariat. Sholat wajib, sholat. Puasa wajib Ramadan, puasa. Dipaksa tunduk terhadap syariat. Itu sebetulnya magam yang mulia. Itu sebetulnya untuk memuliakan kita. Coba bayangkan, kalau kita ini nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Saya mau tanya. Kita sama binatang apa bedanya? Apa bedanya? Bahkan mungkin binatang lebih mulia. Kenapa? Mungkin binatang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, tapi zikir. Tapi orang kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, apakah dia lebih mulia daripada binatang? Bisa jadi binatang lebih mulia dari dia. Jadi kita dipaksa itu adalah kemuliaan. Buktinya Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, dia tetap sholat sampai kakinya bengkak. Dia tetap puasa sampai dililit dengan batu. Dia tetap haji sampai kadang-kadang sudah sampai di Mekah diusir beliau. Ya beliau nggak cuma zakat, kadang-kadang saking sibuknya sedekah sampai nggak makan beliau. Habis isinya dapur untuk orang lain, padahal beliau sendiri butuh. Beliau. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita dipaksa untuk ibadah itu kemuliaan sebetulnya. Ya coba orang seperti kita terus nggak dipaksa ibadah, mungkin nggak ada ibadah kita. Akhirnya nilai kemuliaan kita sama binatang nggak ada. Kita ini menjadi manusia mulia, bahkan ngalahkan kemuliaannya malaikat. Kenapa? Karena kita bisa ibadah, manakala malaikat di satu hal dia nggak bisa ibadah. Contoh, kita bisa baca Quran, tapi malaikat itu nggak baca Quran. Makanya malaikat senang kalau kita baca Quran. Dalam tanda kutip iri. Mereka bisa baca Quran, sementara kan di malaikat nggak bisa. Tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa baca Quran. Manusia, umat Nabi Muhammad SAW, dimampukan oleh Allah untuk bisa baca Quran. Sehingga dikatakan oleh ulama, kan Al-Quran ini qaulan thaqilah, ucapan yang berat sebetulnya Al-Quran. Tapi ketika Allah mampukan lisan Nabi Muhammad untuk membacanya, maka Allah mampukan lisannya kita juga untuk membacanya. Karena apa yang menjadi kemuliaannya Rasulullah, kita juga berhak untuk mendapatkannya. Walaupun nggak sesempurna kemuliaannya Rasulullah SAW. Malaikat enggak. Ya kita sholat, malaikat sholat. Ya malaikat haji, kita haji, malaikat haji. Tapi kalau baca Quran, enggak. Itu kemuliaan yang Allah khususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kita ini lebih mulia daripada malaikat. Kita ini lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena kita ibadah melawan hawa nafsu. Tapi kalau malaikat ibadah tanpa melawan hawa nafsu. Kalau kita ibadah ada tantangan, ada rintangan, ada halangan.
ada cobaan. Kalau malaikat nggak ada cobaannya, enak aja mereka taat. Karena itu nilai taatnya kita lebih daripada nilai taatnya malaikat. Karena itu kemuliaannya manusia lebih daripada kemuliaannya malaikat. Itu kita dipaksa untuk ibadah sebetulnya untuk memuliakan kita. Contoh ya. Apakah kita diwajibkan makan harus pakai tangan kanan? Enggak. Apakah diwajibkan kita ini minum harus duduk? Enggak diwajibkan. Kan gitu ya. Akhirnya banyak orang yang karena dia tidak dipaksa, ngenteng no. Akhirnya makannya dalam keadaan jalan. Wah, standing party misalnya. Ya maaf, kuda itu kalau makan juga berdiri. Ya, kalau ada manusia makan minum berdiri, apa beda sama kuda? Makanya dipaksa sebetulnya untuk biar beda. Biar tampak kemuliaannya. Tapi kan nggak semua hanya dipaksa. Butuh kesadaran juga dari diri kita sendiri. Butuh kesadaran dari kita sendiri. Kita masuk rumah, dahulukan kaki kanan. Keluar, dahulukan kaki kiri. Kan begitu. Lah, kan nggak dipaksa. Akhirnya kita ngendeng no. Mau masuk kaki kiri, mau keluarnya kaki kanan dulu, terserah. Akhirnya apa beda sama kambing masuk kandang? Coba dipaksa kita itu. Atau berangkat dari inisiatifnya pribadi. Kesadarannya dia sendiri. Akan menjadi beda. Kambing masuk kandang sama manusia masuk rumah. Kera makan sama manusia makan beda. Kalau kera makan mau pakai kanan, pakai kiri, bahkan pakai kaki mereka. Nah, kalau kita enggak, pakai tangan kanan. Tapi kan yang dipaksa kita. Akhirnya banyak manusia sekarang ini kalau makan sama seperti binatang kalau makan. Berdiri, mau duduk, mau pakai tangan. Nggak ada urusan. Nggak ada nilainya. Coba dipaksa. Hanya saja Allah saring, Allah filter. Yang dipaksa oleh Allah adalah hal-hal yang penting. Hal-hal yang prinsip, sholat, puasa, zakat, haji. Yes. Yang lainnya sunnah. Tapi kalau kita sadar, kita jeli, kita teliti, itu sebetulnya yang sunnah-sunnah itu ya patut untuk kita kerjakan untuk memuliakan dirinya kita sendiri, bukan untuk memuliakan siapa-siapa. Saya ini manusia, beda sama binatang makan. Saya ini manusia, masuk rumah beda sama kambing masuk kandang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu Al-Habib Umar bin Seggaf dia mengatakan sebagaimana tidak ada hujan tanpa ada mendung, ya, maka ketahuilah tidak ada ilmu tanpa kitab. Semua ilmu bisa kita pelajari otodidak, tapi kalau ilmu agama nggak bisa. Bahkan cuma punya kitab nggak punya guru itu nggak bisa. Apalagi nggak punya kitab nggak punya guru, ngandalkan YouTube toh nggak bisa. Itu bukan menu utama di YouTube, hanya penunjang. Saya nganggur, saya lagi nunggu istri ada di pasar, lapo yo, lihat YouTube yang manfaat daripada yang macam-macam. Tapi bukan menu utama, hanya pengisi waktu aja. Emangnya ada orang alim gara-gara YouTube? Nggak ada. Memangnya ada orang soleh gara-gara YouTube? Nggak ada. Alim itu butuh kita, butuh guru. Soleh itu butuh kita, butuh guru. Yang ada orang malah bingung gara-gara YouTube. Gini ngomongin, bingung kan? Kenapa? Kita nggak pakai kitab, nggak pakai guru. Satu aja. Ditelaten ini. Selesai. Ini namanya ngaji. Ini namanya ngaji. Tapi kalau YouTube kan semua bisa masuk. Yang kita nggak tahu itu ulama tenan apa nggak tahu. Yang ilmunya ada sanatnya apa nggak kita nggak tahu. Dan kapasitas kita bukan orang yang mampu untuk menyeleksi. Ki omongannya tepak kok gak digoroi lo gak ero. Berarti belajar ilmu agama tanpa kitab, tanpa guru, ngadakan YouTube, resiko salahnya lebih besar daripada potensi benarnya. Kenapa? Karena kita ini awam, gak ngerti, digoroi iso. Kadang-kadang orang itu salah mengguru gara-gara YouTube, tobat dia. Tapi kadang-kadang ngafir-ngafir orang ya gara-gara YouTube juga. Berarti dia tobat dari kemaksiatan, tapi dia melakukan kemaksiatan lebih besar daripada itu lain. Dia tobat dari mabuk, gara-gara salah mengguru di YouTube, akhirnya ngafir-ngafir menghalalkan darahnya orang yang seagama dan seiman dengan dia.
Ya lebih parah maksiatnya. Kenapa? Nggak pakai kitab, nggak pakai guru. Kalau kita teliti, kalau kita mau jujur, gara-gara YouTube kita ini tambah mantap apa tambah bingung? Bingung. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau teliti ya, oh sih kan begitu. Kenapa? Kita nggak bisa ngontrol yang masuk di YouTube apa aja. Kita nggak tahu. Kafir loh kita nggak tahu. Kafir pakai kopiah, pakai surban. Ini penampilan. Kita nggak tahu. Kalau kita punya ilmu lain lagi, bisa kita seleksi. Orang itu mau jadi juri harus punya ilmunya. Kalau orang itu punya ilmu, oh ini tepat, ini gak tepat, enak. Nah kalau kita awam, dia cuma penonton, oh digiring ngalor, digiring itu melong itu, bahaya. Nah, itu silakan nonton itu. Yang pertama, jangan jadikan menu utama. Yang kedua, selektif betul. Siapa ustadznya, siapa haditsnya. Nggak semua hadits itu benar. Siapa kiainya, nggak semua kiai itu benar. Siapa ustadznya, nggak semua ustadz itu benar. Perhatikan betul. Cari yang punya sanad, ilmunya berguru kepada siapa, sampai sama Rasulullah. Jangan sampai kita berguru sama orang yang ternyata sanadnya nyambungnya ke Google, yang ternyata nyambungnya ke YouTube juga, kali mana? Hati-hati, kita nggak tahu soalnya. Nggak ada hujan tanpa mendung, maka ketahuilah nggak ada ilmu tanpa kitab. Maka ketahuilah tidak ada kewalian tanpa mihrab. Mau jadi wali, ya harus banyak ibadah. Biar iman dan yakin terawat dengan baik. Tubuh berkembang dengan baik. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, tapi dia nggak mau beramal baik. Banyak nih. Keping ini di akhirat ibu surga. Tapi di dunia nggak mau taat, mimpi. Sebagaimana mimpinya orang yang kepingin sawahnya panen, tapi nggak nanam bibit. Sawah punya bibit enggak panen kira-kira. Yang punya bibit aja belum tentu panen, nggak punya bibit kepingin panen. Ini bukan mimpi lagi, gila ini namanya. Kepingin dapat rahmatnya Allah, yang ibadah nggak jamin dia dapat rahmatnya Allah. Apalagi nggak ibadah. Lebih ibadah belum tentu dapat rahmatnya Allah, belum tentu. Ya suka ibadah wae, monggo terserah. Kan gitu, ya nggak begitu. Iya. Kerja itu belum tentu kaya. Lalu apa kerja itu? Nah, paham ya? Karena kita bahas itu. Kalau kerja belum tentu kaya, ya kerja tetap bisa kerja belum suka itu gak kerja mana lah, cerdas kan? Lebih sholat guru mesti lebih guru mesti kayak apa sholat lo? Kok bodoh? Ini urusan cerdas ini. Kalau urusan akal kok bodoh? Sholat aja Pak, Bu, Mas, Mbak, belum masuk apalagi nggak sholat. Jadi orang jangan apa ya, gampang tertipu sama bisikan setan. Nah, kita harus pintar-pintar memilah. Nah, hakikat ketakwaan itu udah Allah yaraka maulak haitsunah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita suatu perkara, ketika Allah melarang kepada kita satu perkara, kemudian Allah kontrol, Allah pandang, Allah saksikan, Allah teliti, kita nggak ada saat ini. Allah melarang minum khamar. Lo cek siapa yang minum khamar? Nggak ada di sini. Allah melarang nonton porno. Lo cek ada yang melanggar nggak? Kita nggak termasuk pelanggar saat ini. Hakikat ketakwaan yang kedua adalah wala yafjidaka haitsu amara. Sebaliknya ketika Allah perintah kepada kita satu perbuatan, Allah cek. Saya perintahkan kamu sholat, Allah cek siapa yang sholat? Ada kita saat itu. Allah perintahkan kita untuk baca Quran, Allah cek siapa yang baca Quran? Ada kita saat itu. Puasa, zakat, haji, ada. Dalam kebaikan kita masuk daftar, dalam kemaksiatan kita nggak masuk daftar. Ini hakikat ketakwaan. Itu adalah hakikat ketakwaan. Dan ketahuilah jika kita maksiat kepada Allah, itu keadaan kita satu di antara dua. Ada kala kita maksiat dalam keadaan kita yakin Allah melihat kita. Kok tetap maksiat? Ya berarti kamu nganggap enteng
pandangannya Allah, pengawasannya Allah. Sama seperti kalau kita ini goncengan 3 nggak pakai helm, ring knalpot brom, oh iya. Wah, sepeda modifikasi macam-macam, ada polisi, kalau dibilas malah dada. Oh, aneh. Sama, kita yakin Allah ngelihat, kok tetap maksiat kamu. Aneh tadi. Yang lebih parah, saya maksiat, saya yakin Allah nggak ngelihat saya, tapi masalahnya kita ini lebih takut sama CCTV daripada sama pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lebih takut kepada makhluk yang sebetulnya makhluk ini masih bisa kita bohongi. Masih bisa kita tipu. Tapi kalau Allah mau lari kemana? Mau bohong apa? Dengan apa kita menipu Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa. Kalau makhluk bisa kita buat sekongkol. Tapi kalau Allah enggak, karena Allah nggak butuh kita. Iya. Kemudian ketahuilah bahwa meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol daripada melakukan ketaatan. Karena kita bahas. Nah, jadi cara merawat iman dan yakin yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana iman dan yakin itu tidak Allah berikan, belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Berarti itu adalah nikmat yang luar biasa. Allah kasih kita, tapi Allah nggak kasih orang lain, coba. Yang ngasih Allah loh ini. Apa yang Allah kasih kepada kita? Iman. Kita dikasih, orang lain enggak. Masa nggak dihargai? Masa nggak dirawat? Nggak dirungat? Kaganono. Dengan apa? Sholat, taat, dan meninggalkan syahwat walaupun mubah. Boleh tidur, tapi jangan banyak tidur. Boleh makan, tapi jangan banyak makan. Boleh cari hiburan, tapi ya seperlunya. Seperlunya. Jangan sampai iman, anugerah yang luar biasa memberikan kepada kita rusak. Kenapa? Syahwat dan dosa. Syahwat dan dosa. Tidak ada sesuatu yang lebih bahaya bagi manusia, dunia maupun akhirat, lebih daripada dosa. Kenapa? Karena manusia ini wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak kita ini mendapatkan musibah dari Allah kecuali pasti diawali dengan dosa. Nggak ada orang masuk neraka tanpa dosa, itu nggak ada. Nggak ada. Sebagaimana nggak ada orang masuk neraka tanpa dosa, nggak ada orang itu dapat musibah tanpa dosa, itu nggak ada. Pasti orang itu dapat musibah gara-gara dosa. Tangan kita keberet kayu misalnya, ranting, sakit, perih kalau mandi, itu gara-gara dosa itu. Nggak ngenteni dosa, nggak ngenteni musibah yang besar, itu gara-gara dosanya saya. Kita jalan, kesandung, itu gara-gara dosa. Musibah kecil, musibah besar, pasti karena dosa. Mana zala bala illa bidzam. Nggak turun yang namanya bala kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufiq illa bitaubah. Dan tidak bisa diangkat itu bala kecuali harus dengan tobat. Harus dengan tobat. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya dunia akhiratnya kita kecuali adalah dosa. Karena itu jauh-jauhlah kita daripada perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, agar iman yang ada pada diri kita ini terawat, terumat, sehingga iman ini menjadi saksi akan kebaikannya kita, bukan saksi akan keburukannya kita nanti ada di akhirat. Nah, inilah hadirin hadirat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hal yang perlu saya jelaskan rasanya untuk menguatkan imannya kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas. Nah, kalau sudah iman ini mantap, iman ini kuat, ada nggak tanda-tandanya? Selama ini sudah kita bahas. Iman biar kuat, yakin biar mantap. Caranya gimana? Ini. Pertama kita bahas. Yakin itu apa sih? Kita bahas. Kemudian untuk makin yakin, gimana caranya? 3 caranya. Orang kalau sudah kuat yakinnya, apa hasilnya? Sehingga hasil daripada yakin yang kuat itu adalah tandanya bahwa kita ini adalah orang yang punya iman yang kuat, yakin yang mantap. Orang kalau punya yakin mantap, iman kuat, ada hasilnya, panen. Panen. Tanda sawah subur itu kalau panen. Kalau sawah enggak panen, ya namanya sawah itu adalah sawah yang mandul, sawah yang enggak subur. Panen hasil itu sekaligus menjadi tanda.
Sama, iman yang kuat itu ada hasilnya. Yang hasil itu menjadi sekaligus menjadi tanda iman yang kuat atau yakin yang mantap. Karena banyak, nggak mungkin saya bahas sekarang. Insya Allah di pertemuan yang akan datang dan kita bahas. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan bebas, luar topik juga boleh. Oh okay. Masalah sedot lemak. Hukum dasar sedot lemak hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Lebih saya ini disuruh suami itu senang kalau saya kurus, sedot lemak haram. Kalau begitu operasi plastik semuanya boleh gara-gara disuruh suaminya. Nah begitu. Kan sudah saya bahas, sedot lemak sama operasi plastik itu sama. Tapi ada kalanya malah wajib sedot lemak jika dia mampu, baik secara finansial atau secara kemampuan fisik. Seperti apa? Obesitas. Faktor medis, kesehatan. Bukan karena kecantikan. Bukan karena langsing-langsingan, ayu-ayuan, bukan. Tapi karena faktor kesehatan. Penyumbatan darah, dan lain sebagainya. Mampu secara finansial. Dan dia mampu secara fisik. Wajib sedot lemak. Kenapa? Alasan kesehatan. Itu. Nah, secara umum hukumnya adalah haram. Karena umumnya orang itu sedot lemak ya untuk mempercantik diri. Ya, tanda kalau dia nggak ridho, ya maaf, perempuan itu kalau dia belum hamil mungkin bisa diatur tubuhnya, bisa diatur itu fisiknya, penampilannya. Kalau sudah hamil ya sudah begitu. Nah, jangan terlalu ekstrim. Kalau ekstrim jadinya haram. Boleh, nggak ekstrim apa? Olahraga, diet boleh. Oh saya nggak makan nasi, saya nggak makan daging, saya nggak makan ini, boleh. Untuk apa? Kesehatan juga, nggak ekstrim itu. Atau maaf, apa itu namanya itu, perempuan kalau hamil kan ada di perutnya itu apa namanya? Hah? Ibu yang tahu. Terus dikasih apa? Jelly misalnya gini, kan ada jellynya itu untuk menyamarkan. Oh, nggak ada masalah. Kenapa? Nggak ekstrim, nggak ekstrim itu, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lemah, ekstrim. Wingi lemu saya ini kuru, wingi satu saya ini seket. Ya Allah. Instan semuanya, ekstrim. Dan itu juga beresiko nyawa loh itu. Juga walatulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Ya, itu. Hukum menyakiti diri, hukum asalnya apa sih? Haram. Kalau nggak ada urusan kesehatan nggak boleh. Contoh nih, contoh sebagai perbandingan aja. Tindih anak perempuan ditindih, anak perempuan ditindih. Kan lumrah itu ya. Bahkan di zaman Nabi ada. Tapi Imam Ghazali berpendapat haram. Anak perempuan ditindih, mau pakai emas atau enggak terserah, pokoknya ditindih, haram. Padahal di zaman Nabi sudah ada Imam Ghazali, tapi banyak pendapat ulama mengatakan boleh. Ya, untuk perempuan, anak perempuan boleh. Tapi ada loh yang berpendapat nggak boleh, seperti Imam Ghazali. Kenapa? Menyakiti. Sunat, hukumnya kan wajib. Kalau kita sunat, anaknya kita dalam keadaan dia sebetulnya nggak mampu. Sampai maaf, naudzubillah, cacat. Maaf, kemaluan dia. Berdosa itu orang tuanya. Disunat kecilian. Loh, boleh sebenarnya. Sunat wajib. Anak saya umur seminggu 2 minggu sudah sunat. Tapi saya tanya dulu, mampu nggak? Boleh apa enggak? Dari segi ya apa yang diketahui oleh dokter yang saya nggak tahu. Oh boleh juga, nggak ada masalah. Bismillah gitu. Tapi kalau misal anak itu naudzubillah punya kelainan, secara medis nggak boleh disunat. Sunat itu hukumnya wajib, bagus untuk kesehatan. Tapi kalau ada resiko nggak boleh, nanti dulu. Wudhu mau sholat wajib, nggak sah sholat tanpa wudhu kan begitu. Tapi kalau ada orang kecelakaan, naudzubillah, boncur kepalanya, kalau wudhu ya bisa airnya masuk kepala, malah mati, malah haram dia wudhu. Haram ya wudhu. Ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan ya agak menenceng sedikit ya. Dan rokok nyelekit titik. Ya Pak, lanjut apa kira-kira ya? Nyelekit titik. Tapi sih ada khilaf. Wudhu itu ibadah. Karena mengancam nyawa, ada kalanya wudhu itu haram. Jelas nih ya? Saya mau tanya, rokok itu ibadah apa enggak?
yang ibadah bisa haram karena mengancam nyawa. Gimana dengan yang bukan ibadah? Saya doakan kita yang masih merokok tobat dari rokok. Ya, harus ada niatan tobat dari rokok. Harus. Bukan ada khilaf ya paham. Cuman harus ada niatan harus tobat. Jangan-jangan kita nggak bisa kurban ya gara-gara rokok. Coba rokok itu tabung kurban setiap tahun kita. Bahkan mungkin sekarang sudah haji sekali kita. Coba dihitung. Lah kamu nyugih nawang liya ku lah. Yang kadang-kadang itu dipakai untuk misionaris. Jadi kalau diyakini dan kita tahu pasti haram hukumnya double-double, bantu kekufuran, bantu murtad nawang. Karena rata-rata yang punya pabrik rokok Nasrani kafir. Kamu gereja kayak ini, kayak kono, macam-macam. Tapi ada khilaf. Produknya lagi Didi. Tadi kan saya tawarin dengan mau apa enggak, mau ya wis. Nah, enggak apa-apa. Perlu sekali saya jadi biar orang suatu saat saya harap Anda harus kita semuanya harus tobat dari rokok. Mohon maaf. Ada pertanyaan lain? Monggo. Sholat itu ada kerentakan hati dan bagaimana caranya sholat kita itu khusyuk. Sementara kita itu kadang-kadang ada bisikan, kadang-kadang pikiran nggak bisa fokus, itu gimana? Iya. Memang khusyuk itu bukan sekarang kepingin, sekarang khusyuk. Butuh proses. Kata ulama, saya ini 40 tahun latihan khusyuk. Setelah 40 tahun baru khusyuk. Berarti yang perlu kita tiru apa? Bukan istiqomah. Ketidakmenyerahannya apa ya? Kemauan. Mujahadah atau nggak nyerah. Kita ini masalah untung-untungan aku sholat wis, gak khusyuk-khusyukan. Kan begitu. Si akeh sih gak sholat. Untung-untungan aku sholat. Saya udah khusyuk kok, nyoba khusyuk ya gak khusyuk. Gak khusyuk. Nyerah. Baru 4 hari kita. Ulama mengatakan, saya ini bukan langsung kepingin khusyuk, Senin kepingin, Selasa khusyuk. 40 tahun saya mujahadah untuk khusyuk. Itu tadi saya bilang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. 40 tahun baru sampai ke titik. Yang kalau sudah sampai di titik itu, turun pertolongannya Allah. Apa yang susah, sekonyong-konyong digampang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah perang. Di pahanya kena panah, 3 panah. Zaman dulu nggak ada bius. Kalau dalam keadaan sadar jabut itu berok-berok. Sekalipun kuat Sayyidina Ali, tapi ya sakit dan bagaimana. 3 anak panah tembus dari dia. Bingung orang dulu. Gimana ya? Saya sholat. Pastikan sebelum salam sudah selesai itu semua. Sholat beliau. Ayo, masuk akal kira-kira. Buat levelnya kita nggak masuk akal memang, tapi itu ternyata. Tapi bukan langsung moro-moro kayak ngono. Mujahadah. Contoh lagi. Ada ulama mau sholat. Anaknya rame, mau sholat rame. Bapaknya ngomong, nak kalau bapak belum sholat, ojo rame. Kalau bapak ini mau sholat, ojo rame. Kok dari bapak sholat rame? Nah kalau kita kualik, nah, mari ngono bapak sholat, ojo rame dulu. Padahal masih anak yang meneng ya, tetap pikirannya kita yang rame. Karena dulu enggak. Pernah diceritakan. Ini cerita orang gila tapi akal. Artinya begini, kadang-kadang kita ini bisa ngambil pelajaran dari orang gila. Ceritanya begini. Ini nggak tahu ya, ini cerita orang gila beneran apa pura-pura gila. Zaman dulu banyak orang-orang pura-pura gila. Kenapa? Lari daripada jabatan. Ulama gede. Wah, akhirnya sama pemerintah saat itu harus jadi qadhi, harus jadi hakim. Pertama, gaji pemerintah subhat. Yang kedua, wah, beban. Mending aku fokus konsentrasi ibadah sama Allah daripada ngurusin menungso, jadi hakim, jadi qadhi. Tapi kalau pemerintah itu kejam, bisa dipenggal kepalanya, nolak perintah. Akhirnya mereka nyari selamat pura-pura gila. Walhasil ceritanya begini. Ada orang, mungkin pura-pura gila nih orang. Mungkin pura-pura gila. Dia sholat di depannya orang lain. Jadi ada orang sholat. Tahu-tahu orang gila ini sholat di depannya orang ini. Sholat. Pegel kan ini belakangnya. Kurang ajar. Ditentengi ya.
Ya masih bisa sujud, bisa rukuk. Kurang ajar. Dinteni salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Kamu ini nggak melihat saya sholat? Memang kamu ini gila betulan. Orang ini gila bilang jawab, kamu yang gila. Wis ngedek Gusti Pangeran kaya aku ya apa ya. Wis ngedek Gusti Pangeran, sik nolehi nang aku ya apa. Sing gendeng iso apa kono apa aku. Nah kalau saya memang orang gila, mau sholat di depan saya terserah saya. Saya ini orang gila, gak iso kok jalan aku. Tapi kamu waras, ngedek Gusti Pangeran sik nolehi nang wong gendeng ya apa sih? Sing gendeng iki sapa? Ya. Subhanallah. Ini nggak tahu, ini mungkin orang pura-pura gila, cuma ngasih hikmah untuk lari daripada jabatan tuntutan itu. Ya, no khusyuk itu butuh proses, butuh proses. Balik ke rokok lagi, kasih contoh. Enggak, ini lain lagi. Saya mau tanya, dengan rokokan, bisa langsung rokokan? Langsung enak tuh rokokan? Enggak, waktu disik, serik disik. Iya. Mungkin dulu ketika ketemu orang tua nih, sama nih permen nang dindi, wah takut wis. Sampai akhirnya enak. Kalau sudah enak, nyandu. Sampai gak mangan gak apa-apa, ini rokokan. Sampai segitunya. Sama. Kalau kita untuk rokok gak nyerah untuk menikmatinya, kenapa untuk khusyuk kita nyerah untuk menikmatinya? Balik sekarang. Balik sekarang. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Yang beruntung, enggak semua orang sholat beruntung. Yang khusyuk yang beruntung. Yang khusyuk yang beruntung. Ayo mujahadah. Ayo mujahadah. Ini ibarat alarm. Bunyi tit tit tit. Ilmu ini seperti alarm gitu. Tit tit. Sholat kudu khusyuk rek. Oh iya rek, sing ini. Oh iya rek, sing ngono. Apa? Tanda alarm itu berfungsi. Kalau kita bangun gara-gara alarm, titit kami. Nah, berarti fungsi dari alarm itu ada. Tapi maaf kalau kita mati, masih waktu yang efek. Hati kalau kena nasihat, ono nyelekit titik, ya berarti apa? Manfaat dari nasihat itu. Tapi kalau sudah hati ini keras, ya walaupun Nabi yang nggak masuk sudah nasihat itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, ya nggak manfaat. Ketemu Nabi, bukan ketemu kami, ketemu Nabi. Atau sehat ini wong dinasihati Nabi nggak mempan sama sekali. Tuh mukjizat gak mempan belas. Subhanallah. Telat baru aku iman karena Fir'aun telat. Nyawa sudah sampai kerongkongan ini semuanya. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan itu. Monggo. Cukup? Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan dalam keadaan lebih baik. Zahir maupun batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر الانثى والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما واخل اتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك الديون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحج الآن والوفاة كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين